Saya mau kasih judul firman Tuhan hari ini, bukan di tangan Tuhan. Ya. Banyak kali dalam kehidupan kekristenan kita sering mendengar jargon-jargon. Sudah tahu jargon? Jargon itu kayak statement-statement yang populer ya. Saya tuh suka iseng untuk ngulikin, ini sebenarnya benar gak firman Tuhan ngomong kayak gini gak? Gitu kan. Nah salah satunya itu yang akan kita bahas hari ini. Banyak orang berpikir misalnya jodoh di tangan Tuhan, rejeki di tangan Tuhan. Hari ini saya mau datang ke DOCC, saya mau bilang itu bukan di tangan Tuhan. Tapi Tuhan sudah taruh kuasanya ada di tangan kita. Begitu kira-kira intinya, amen? Nah, saya ingin kita rewind dulu karena banyak sekali kebenaran di dalam seluruh firman Tuhan itu didasari dengan sebuah cerita atau konsep di awal sekali. Ya di kitab Kejadian. Ya, kita sebagai para pendeta tuh dididik menafsirkan Alkitab. Salah satu prinsip menafsirkan Alkitab adalah prinsip penyebutan pertama. Pertama kali kata atau konsep pertama kali muncul di Alkitab, Tuhan biasanya taruh kebenaran yang penting di seputar peristiwa itu, kata itu atau konsep itu, yang akan mempengaruhi pemahaman kita tentang kata atau konsep itu di seluruh Alkitab. Oke? Nah salah satunya saya ingin cerita hari ini tentang, ya yang pertama, next, penyediaan Tuhan. Nah, dikatakan lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, ini ayat yang terkenal, pasti semua sudah tahu Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ada dua kata yang saya ingin angkat dari pernyataan Tuhan ini. Pertama dikatakan semua katakan semua. Ya, semua artinya semua, ya kan? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Nah dalam bahasa Inggris lebih powerful lagi. Oke, boleh ditampilkan sekarang. Dari NIV ini, the Lord God commanded the man, you are free. You are free. Ini satu statement yang sangat luar biasa. You are free to eat from any tree in the garden. Nah dari sini saya belajar bahwa Tuhan itu ya, yang judulnya ini, Tuhan itu sebenarnya memberikan manusia itu banyak sekali kemerdekaan, freedom. Dan Tuhan kasih penyediaan yang banyak sekali. Satu taman itu ada 7 jutaan ya pohonnya, saya percaya. Anak-anak muda seringkali komplain, kenapa nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada kemerdekaan, saya mau bebas gitu kan. Saudara, sebenarnya mereka salah memahami yang namanya kemerdekaan itu. Biasanya orang dunia mendefinisikan kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk melakukan apa saja yang mereka mau. Tapi tidak. Kemerdekaan secara alkitabiah itu adalah justru definisinya adalah kekuatan atau power untuk melakukan apa yang benar. Karena pada saat Tuhan kasih freedom itu sebenarnya banyak freedomnya. Tapi kalau kalau manusia dikasih kebebasan melakukan apa saja yang mereka mau, mereka akan saling membunuh. Sudah pernah kesel dengan orang, terus sudah pikir kepengen tonjok aja orang itu, ya man? Pernah? Apa cuma saya doang? Itu loh tetangga kita yang nyetel musik keras-keras, ya kan? Bangunin baby kita kan? Parkir sembarangan depan kita. Oke, ada orang yang suka motong antrian. Dalam hati kadang-kadang kita pengen pukul orang itu dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan semua yang hati kita inginkan, kita ujung-ujungnya bisa pukul orang, bunuh orang, dan kemerdekaan kita tuh kan tabrakan dengan kemerdekaan orang lain. Oke? Nah, jadi kalau Tuhan kasih kemerdekaan ini dan banyak sekali penyediaan, itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Kalau Tuhan katakan jangan ke sini, itu adalah untuk kebaikan kita. Karena Tuhan tahu di dalam sini itu yang terbaik. Oleh sebab itu, next, Dia kasih ada sedikit boundary, ada sedikit keterbatasan. Jadi kemerdekaannya banyak sekali, tapi ada Tuhan bilang jangan lewat yang ini ya. Dan batasan itu sangat sedikit karena ada satu aja, jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi kemerdekaannya banyak atau sedikit? Banyak. Batasannya sedikit, pengecualiannya sedikit. Amen. Ini satu prinsip yang sangat-sangat memberkati saya pada saat saya ngerti ini. Oke, next. Ada gak orang yang menyalahgunakan kemerdekaan? Ada, di Galatia dikatakan, ya kan? Jadi janganlah kamu
Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ada orang yang keluar daripada batas, akhirnya sama seperti Hawa, dan kemudian Adam, dan banyak manusia hari ini, mereka kena konsekuensi yang negatif pada saat mereka keluar dari batasan yang Tuhan kasih. Ya kan? Nah, ini satu prinsip yang saya ingin pakai untuk pembahasan kita hari ini. Tapi yang luar biasanya, selain manusia itu mengambil keluar daripada batas itu, ada satu lagi perkara yang saya ingin share kepada saudara. Pada saat Tuhan menyediakan begitu banyak pohon, oke, next. Sudah pernah mikir ini enggak? Kenapa Tuhan memberi Adam jutaan pohon tapi tidak pernah memberi Adam kursi? Ada yang pernah mikir itu? Tuhan kasih penyediaannya, tapi kemudian pada saat Adam merasa ingin duduk nyaman, ya mungkin dia lagi mau ngapa-ngapain gitu, jalan sana sini capek gitu kan, daripada duduk di lantai atau duduk di atas rumput, dia bisa duduk dengan nyaman di sebuah sesuatu, kemudian dia harus berpikir. Dan akhirnya muncullah kreativitas, pohon ini bisa aku potong, aku buat ukuran-ukuran tertentu, di mana aku bikin struktur, next, ya seperti ini, ya kan? Dan akhirnya bisa duduk nyaman. Jadi Tuhan menyediakan bahan bakunya, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, tetapi kemudian manusia memilih di dalam boundary itu, memilih untuk membuat sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Sudah tahu, gara-gara inilah prinsip sebenarnya yang namanya bisnis, yaitu menciptakan sesuatu dengan kreativitas, dengan power, dengan kebiasaan, dengan karunia, dengan bakat yang ada di dalam setiap manusia, menciptakan sesuatu, memberkati orang lain mengkompensasikannya dengan keuangan. Akhirnya jadi bisnis. Prinsip bisnis adalah dari semua yang Tuhan sudah sediakan, kita mendapatkan ide, menciptakan sesuatu yang memberkati orang lain, kemudian kita akan diberkati. Nah, yang saya ingin share hari ini adalah Tuhan sudah memberikan bukan saja penyediaannya, tapi keahlian dan pengertian sehingga kita bisa melakukan segala macam pekerjaan seperti Bezalel ini waktu membangun bait suci. Jadi saya percaya setiap kita sudah Tuhan kasih, kalau Pastor Rick Warren itu bilangnya shape, ada spiritual gift, ada passion tertentu tentang sesuatu hal. Sekarang lagi ada ini enggak, sekolah minggu ada? Atau di ibadah 2? Ibadah 2 ya? Nanti di ibadah 2 ada beberapa dari kita melayani di sekolah minggu, itu mereka-mereka yang punya passion dengan anak kecil. Terus terang tidak semua orang punya passion dengan anak kecil. Nah jadi shape itu, S spiritual gift, H-nya itu hati atau passion. Ada kemudian yang A-nya itu abilities. Ada orang yang jago dengan ototnya, jadi atlet, oke? Saya terus terang dari SMP saya udah tahu saya nggak suka dengan olahraga. Saya lebih suka konsep-konsep, ada beberapa orang lebih suka dengan angka-angka, jadinya akuntan, ya kan? Nah, terus yang SA, P itu personality. Personality itu bisa macam-macam. Saudara kenal dengan orang yang hai, itu sanguin. Ada orang yang kadang-kadang ngomongnya kasar tapi dia adalah leader yang strong, biasanya itu korelik. Ada orang yang melankolik, ya, ada orang yang teliti, itu adalah personality. Tuhan udah kasih semuanya. Yang terakhir ada E, shape, SHAPE, experience. Tuhan kasih kita experience, pengalaman-pengalaman yang positif maupun yang negatif, ternyata Tuhan bisa ubahkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan yang negatif pun Tuhan bisa pulihkan, putar balikan menjadi berkat, sudah bisa melayani orang yang punya negative experience seperti apa yang sudah alami sebelumnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini, kita orang-orang yang percaya anugerah Tuhan sudah sediakan semuanya, amen? Tetapi dari yang Tuhan sediakan itu, kita harus mengambil inisiatif, berkreativitas, bertindak, menyelidiki, mengekspresikan secara aktif apa yang Tuhan sudah sediakan. Itu inti pembahasan pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Saya ingin tunjukkan pada saudara bahwa yang namanya kehendak Tuhan, ya next. Kehendak Tuhan itu sebenarnya seperti lapangan parkir. Ini adalah kontras dari banyak orang memahaminya seperti next, seperti jalur kereta, rel kereta, fix, spesifik, ya kan?
Sebab itu kalau kita terapkan dalam jodoh, jadi mereka bilang ini, jodoh ada di tangan Tuhan. Jadi dia tunggu. Dia tunggu. Yang lebih parah lagi kita kalau mendengarkan pengajaran tentang bagaimana menemukan jodoh, ya, yang kesaksian atau mengajar itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat peka dengan roh, jadi mereka dapatnya jodohnya itu dengan pewahyuan. Oh Tuhan, jodohku yang mana Tuhan, gitu kan? Lalu Tuhan Roh Kudus berbicara, pergilah ke halte bus sana, oke? Saya nggak tahu nama-nama halte bus di sini di Kupang, oke? Pada saat itu kau akan menengok ke kanan, ada wanita berjalan pakai baju polkadot. Ya itulah jodohmu. Mengajarlah dia di depan sini dengan kesaksian itu. Maka semua anak muda yang mendengar, oh Tuhan semuanya. Tidak, saya percaya kehendak Tuhan bukan seperti itu. Nah kalau seperti itu jadi seperti apa? Saudara pernah dengar orang yang dia punya seseorang yang dia pikir itu jodohnya dia, si A gitu misalnya. Tapi kemudian si A menikah dengan orang lain. Jadi orang ini bertekad seumur hidupnya tidak akan menikah karena dia percaya yang kehendak Tuhan sudah diambil orang. Karena itu seperti rel kereta. Nah, akhirnya orang ini tidak menikah dan jadi ada efek domino di sana, yang ini nggak percaya, yang ini nggak ikutin kehendak Tuhan. Jadi orang itu juga salah, pasti yang dinikahi itu salah kehendak Tuhan, ya kan? Kalau dia juga menikah ini salah kehendak Tuhan. Jadi efek berantai semua orang jadi di luar kehendak Tuhan. Saya percaya tidak demikian. Nah, anak-anak muda juga bisa aplikasikan dalam pekerjaan. Oh Tuhan, company mana Tuhan? Jadi harus ada nama company-nya, ditaruh dalam penglihatan. Saya percaya tidak. Amen. Ada begitu banyak company di Kota Kupang. Saudara percaya pasti ada yang Tuhan sudah sediakan. Nggak perlu tahu atau jurusan jurusan di dalam universitas. Oh Tuhan, jurusan apa Tuhan? Kalau salah ambil jurusan, seumur hidupnya terkutuk. Maka Tuhan tidak bisa berkati. Saya nggak percaya seperti itu. Bahkan kalau saudara salah ambil jurusan waktu universitas, saya percaya Tuhan bisa create destiny yang baru untukmu. Amen. Tuhan tidak hukum-hukum seperti itu yang spesifik seperti ini, enggak. Seperti bangkunya itu salah si Adam, terus Tuhan kutuk seumur hidupnya, jatuh terus kalau setiap kali duduk. Tidak. Amen. Nah, saya tidak mengatakan kita sembarangan, tapi bagaimana kita menemukan jodoh kita misalnya. Kita hidup bergaul di dalam kelompok, anak-anak muda, melayani Tuhan bersama-sama. Nanti Tuhan akan kasih rasa cinta yang khusus kepada seseorang. Lalu kita konsultasi dengan pemimpin kita. Jadi di dalam pergaulan yang natural sebenarnya. Amen. Kalau orang yang percaya itu jodohnya seperti ini, fix. Maka dia juga akibatnya ada banyak, saudaraku. Ya, dia bisa jadinya menunda. Jadi kemudian dia berpikir gini juga, jangan-jangan nanti Tuhan kasih aku jodoh yang aku tidak suka, ya kan? Ya karena hukuman, karena saya sudah melakukan kesalahan di masa lalu, Tuhan hukum saya dengan menikah dengan orang yang saya tidak suka. Seumur hidup saya bangun pagi lihat wajahnya. Tidak demikian, amen. Tuhan bisa secara natural bekerja, menyediakan semuanya, mengarahkan kita, memberi hikmat, sehingga pada akhirnya kita ambil inisiatif dan masuk di dalam apa yang Tuhan berkati. Saya percaya demikian, ya, dengan jodoh, rezeki, pekerjaan, jurusan, Tuhan kasih kita parking lot. Parking lot ini sudah bisa masuk ke tempat lapangan parkir, ada banyak spotnya kan, sudah tinggal pilih. Tapi ada batasnya. Nah, saya percaya batasnya adalah kebenaran firman Tuhan. Jangan keluar dari batas. Nilai-nilai kerajaan, karakter Kristus, itu adalah batas-batasnya. Nah, bagaimana pada akhirnya prakteknya? Oke, next. Saya ingin tunjukkan kepada saudara, pada saat saya percaya begini, pada saat Rasul Paulus mau pergi misi, dia kan ada banyak perjalanan misi, dari Antioquia dia diutus kan ke Eropa kan. Saya nggak percaya Rasul Paulus setiap pagi berdoa, kota mana Tuhan, Korintus kah, Galatia, tidak seperti itu. Saya percaya Tuhan sudah sediakan dia mau misi kemana saja, Roh Kudus akan beserta dengan dia, mujizat akan mengikuti dia. Jadi dia pergi-pergi aja, saudaraku. Tapi suatu hari, di Kisah Rasul pasal yang ke-16, saudara lihat, mereka melintasi tanah Frigia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Pada saat kemudian dia pergi ke satu tempat, kemudian dikatakan Roh Kudus mencegah, itu adalah boundary-nya.
Jadi jangan ke sana. Tapi selebihnya di sini ada banyak sekali kota yang dia bisa pilih. Saudara mulai nangkep poin saya? Amen. Dan yang kedua dikatakan dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka ke sana. Nah inilah kalau anak-anak muda sekarang bilangnya ini adalah red flag. Banyak dari kita pikir gini, saya nggak mau bergerak kecuali ada damai sejahtera. Jadi kita menunggu damai sejahtera Tuhan. Itu menjadi pasif jadinya. Karena kan kita anak-anak Tuhan, damai sejahtera itu adalah salah satu dari 9 manifestasi buah roh kan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi seharusnya damai sejahtera itu adalah our dominant emotion. Emosi yang paling dominan dalam hidup kita adalah penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau kita, ngapain kita nunggu damai sejahtera? Seharusnya setiap hari kita bangun penuh dengan damai sejahtera, lakukan kehendak Tuhan. Tuhan katakan jadikan segala bangsa muridku, berarti kita bisa menginjili siapa saja, ada banyak di Kupang yang bisa diinjili. Gak perlu menunggu yang spesifik namanya siapa yang harus saya injili, tidak. Tetapi pada saat kemudian damai sejahtera justru hilang, itu adalah batas yang dimana kita harus berhenti. Ya, misalnya yang cowok berusaha menginjili, ya, tapi ini ada kecampur nih, oke? Ini beda server, kemudian bisa jadi masuk dalam, itu udah boundary saudaraku, amen? Ada red flag, ada kehilangan damai sejahtera kita berhenti. Tapi ada begitu banyak yang bisa diinjili yang lain. Are you getting this? Sudah bisa nangkap ini? Ini, pemahaman ini membuat kita tidak pasif. Tidak menunggu yang spesifik. Tidak nunggu Roh Kudus. Apa jadinya kalau ibadah hari ini, tim musik ini, menunggu Roh Kudus yang stem gitarnya? Tidak. Tuhan kasih hikmat kepadamu, ada kemampuan untuk menyetem gitar, kamu lakukan. Tuhan sudah kasih karunia-Nya. Amen. Jangan tunggu yang spesifik terus dari Tuhan. Tuhan bilang, ada jutaan pohon di sini. Kamu tinggal ambil, aku kasih petunjuk, tapi semuanya sekarang kuasanya ada di tanganmu untuk memilih dan untuk memulai. Haleluya. Amen. Sudah ada jargon lagi yang biasa, ini populer kita sering bilang, God is in control. Saya percaya apa yang dimaksud dengan itu dan saya percaya juga God is in control pada saat kita tidak berdaya, mungkin ada orang kuat yang melawan kita, terus kita bilang God is in control, maksudnya Tuhan nanti bisa menjadi pembela kita, gitu kan? Tapi saya ingin share kepada saudara satu elemen tentang God is in control, saya mau kasih judul, oke next. God is not in control. Dalam hal apa Tuhan mengendalikan, dalam hal apa Tuhan tidak mengendalikan. Saudara lihat ini fotonya siapa? King Charles, ya kan? Dia raja di Inggris. Nah saudara tahu istilah yang tepat tentang raja Inggris atau Tuhan juga sebagai raja adalah bukan God is in control atau the king is in control. Sebenarnya istilah yang tepat adalah dia itu berdaulat. Berdaulat artinya kalau kita katakan seseorang itu berdaulat artinya dia punya otoritas yang tidak bisa dicampur oleh orang lain. Dan dia punya kekuasaan. Tapi kerjanya raja, kalau misalnya raja Inggris, dia sekarang konsepnya beda ya. Di zaman modern raja itu cuma simbolis. Tapi ini pengetahuan umum aja. Anggap aja raja itu sama dengan pemerintahan ya, atau Perdana Menteri lah, oke? Dia menyediakan infrastruktur, dia menyediakan jalan, pasar, sekolah dan lain sebagainya kan. Tapi dia tidak campuri urusan keputusan sehari-hari daripada warga negara. Raja Charles tidak bilang, Ibu Anu yang tinggal di Jalan Anu, siang ini masaknya sayur asem ya, yang ini sayur lodeh. Dia tidak campuri hal minor seperti itu. Warga negara ini menikmati fasilitas yang pemerintah sediakan, lalu dia mengambil inisiatif, hari ini mau masak apa, mau sekolah kemana, mau naik bis apa, itu semuanya adalah perkara-perkara minor yang dia bisa mengambil inisiatif untuk menikmati apa yang sudah disediakan oleh raja. Coba mengerti maksudnya? Amen. Jadi, next. Sama seperti seorang raja, Tuhan itu berdaulat, tapi tidak mengontrol keputusan minor setiap individu di dalam kerajaannya.
Ya, next. Dikatakan ia menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh anak-anaknya dan mengajar mereka untuk percaya, bertindak berdasarkan shape yang tadi saya katakan. Oleh sebab itu, aplikasi dari hal ini next adalah jodoh, rezeki, karir bukan di tangan Tuhan. Sekarang sudah ada di tangan saudara. Oke? Saya mau kasih ilustrasi aja supaya nggak ada yang bingung. Saudara pernah diundang ke wedding reception, resepsi pernikahan? Ya, dulu waktu anak-anak saya masih kecil, mereka senang sekali kalau saya diundang ada wedding di hotel bintang 5 gitu, misalnya di Mulia. Wah, itu pasti mereka bisa dress up, makan makanan enak gitu kan. Nah, saudara, pada saat kita diundang oleh orang yang punya wedding, itu adalah sebenarnya sebuah anugerah, hadiah, ya kemurahan hati dia untuk mengundang kita. Dan kalau kita aplikasikan di dalam keselamatan itu sama seperti ya anugerah, kemudian kita yang mau datang itu merespon dengan iman, seakan-akan seperti itu kan. Pada saat saya melangkahkan kaki masuk ke dalam ballroom itu seperti saya melangkah dengan iman, menyambut anugerah yang diberikan, yaitu dia sudah menyediakan semuanya di sana. Saya nggak kerja apa-apa, saya nggak beresin bangku, saya nggak vakum dia punya karpet, saya nggak kipas-kipas sate marangi yang tersedia nanti, saya tidak ikutan. Saya hanya menikmati, oke? Maka masuklah saya ke dalam ballroom itu. Secara rohani, masuklah saya di dalam keselamatan, menerima hadiah yang disediakan oleh yang punya wedding, oke? Nah, pembahasan hari ini adalah kita sudah ada di dalam nih. Di sana ada soto Makassar, ya kan? Di sebelah sana ada ayam geprek, nasi bogana. Ini kalau diteruskan saudara nanti ada visi-visi yang lain, oke? Terutama yang belum makan pagi. Nah, saudara, pada saat kita di dalam, seberapa kita menikmati apa yang ada di dalamnya, itu tergantung inisiatif kita. Kalau saudara sibuk ngobrol, ketemu teman lama, udah lama ketemu, ngobrol-ngobrol sampai jam 9.45, jam 10 kan bubar kan. Saudara pas lewat tengah kiri, sate marangi sudah habis. Somai sudah habis, es krim Singapura sudah habis. Salahnya siapa? Saudara mau salahin yang punya wedding? Kalau saudara tidak menikmati apa yang Tuhan sediakan, saudara tidak bisa salahkan Tuhan. Ini rajanya sih, katanya God is in control. No, God is in control dalam hal menyediakan semuanya. Tetapi pada saat saudara mau mengambil inisiatif untuk menikmatinya, kuasanya di tangan saudara. Saudara yang ambil keputusan, hari ini saudara ngantri dulu baru ngobrol. Amen. Dan saudara jangan di sana bertingkah laku yang misalnya saudara potong-potong antrian, saudara banting-banting piring. Tidak akan membuat yang punya wedding marah, tidak akan saudara menjadi diusir, tidak akan membuat saudara kehilangan keselamatan, tapi saudara jadi tidak menikmati keselamatanmu. Haleluya. Saudara kena konsekuensi dimarah-marahin orang. Yang punya wedding mah biasa-biasa aja, tersenyum aja. Tapi orang bisa marah sama saudara kalau saudara tidak berlaku ramah. Saudara tidak menabur kebaikan dengan orang-orang yang ada di dalam pesta yang sama. Jadi sekarang seberapa saudara menikmatinya, Tuhan sudah sediakan ini lapangan parkir. Saudara tinggal pilih saudara mau di mana. Itu semua kuasanya ada di tangan saudara. Haleluya. Ambil keputusan hari ini untuk ikutin kerinduan daripada Tuhan, Sang Raja, atau yang punya wedding itu. Taruh dirimu di dalam petunjuk-petunjuk firman. Ada hikmat yang Roh Kudus bisa ajarkan, kemudian sudah ambil keputusan. Hari ini kita tidak pasif, kita yang aktif mau ngantri di mana. Kita yang aktif mau ambil yang mana. Yang pasti Tuhan yang baik sudah sediakan semuanya. Haleluya. Amen. Saya berdoa ada aplikasi di dalam hidup saudara masing-masing, setelah saudara tahu ini, dan saudara akan diberkati. Saya ingin tutup dengan satu pemahaman lagi, yang ada hubungan dengan ini. Seringkali banyak orang Kristen, terutama kita kan di lingkungan karismatik kan, kita percaya mujizat, saya juga percaya mujizat, saudara harus tahu itu, saya harus kasih sedikit latar belakang. Saya masih cukup rajin untuk mendoakan orang sakit. Satu hari di Jakarta itu ada teman kita, yang suaminya mendadak meninggal karena sakit jantung. Ya, kita kasihan sekali sama teman kita ini, ibu ini.
Tapi 4 tahun kemudian, anaknya usia 22 tahun yang harusnya menggantikan papanya untuk mengambil alih bisnis kan, kuliah di luar negeri, lagi pulang ke Jakarta sebentar, dia akan kembali lagi ke Amerika, 4 bulan kemudian akan wisuda, sudah dia pulang ambil alih perusahaan keluarga, tapi anak ini lagi liburan di Jakarta sebentar, dia main apa, futsal atau apa gitu, ternyata dia kolaps, asam lambung naik, ya, sama teman-temannya masuk ke toilet, teman-teman udah keluar dari toilet kembali ke lapangan, main, loh kok temannya ini nggak keluar, pas mereka lihat di sana dia udah terkapar, asam lambung naik, dan anak ini umur 22 tahun meninggal. Kami semua, shock. Dan hari itu sesuatu terjadi. Tuhan bicara di hati saya, kamu pergi ke rumah duka, bangkitkan anak ini dari kematian. Saya ingin kesaksian ini untuk menunjukkan kepada saudara bahwa saya percaya mujizat, amin? Ya, ada yang mau tanya nggak di sini, bangkit atau enggak, Pastor? Sayangnya tidak bangkit, amin? I wish I could tell you orangnya bangkit, oke? Tapi dalam perjalanan itu dari Tangerang, saya tinggal di Tangerang sampai ke Darmais itu kan diselipi, duk. Aku harus ngomong apa, doanya bagaimana? Tapi Tuhan suruh saya dan saya taat. Saya minta izin sama teman kita itu, Tuhan suruh saya untuk doakan dia, untuk bangkitkan. Oke, silakan. Saya doanya malu-malu, bukan seperti Smith Wigglesworth ya. Kalau Smith Wigglesworth dia angkat orang itu, dalam nama Tuhan Yesus bangkit gitu kan, orangnya akhirnya bangkit. Kalau saya mungkin doanya malu-malu gitu kan, tidak bangkit. Tidak apa-apa, tapi saya percaya Tuhan bisa suatu hari bisa membangkitkan orang mati melalui pelayanan kita semua, amin? Haleluya. Nah, tapi yang saya mau share kepada saudara, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah apakah kehendak Tuhan yang pamungkas atau kehendak Tuhan yang paling tinggi adalah kita hidup oleh mujizat? Nah ini akan saya share. Saudara, pada saat mereka orang Israel berjalan di padang gurun, mereka hidup oleh mujizat. Di padang gurun begitu panas, tapi Tuhan kasih tiang awan kan kalau pagi. Malam begitu dingin, fluktuasi temperatur itu begitu dahsyat. Kalau malam dingin sekali, Tuhan kasih tiang api. Tiang api, tiang awan, orang Israel itu bisa lihat dengan mata fisik. Bayangkan di Kupang ada seperti itu. Orang Kupang bertobat gak kira-kira? Mereka tidak bisa punya makanan karena berjalan di padang gurun, Tuhan kasih mana setiap pagi. Ya kan? Dan itu mujizat kan? Kalau mereka lagi mau daging, Tuhan bisa kasih burung terbang rendah, mereka comot itu dan mereka bisa makan. Banyak mujizat terjadi. Tahukah saudara, pada saat mereka, akhirnya Musa mati digantikan Yosua, Yosua membawa itu umat itu yang 40 tahun keliling-keliling dengan mujizat, tapi Yosua membawa mereka menyeberangi Sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian. Pas mereka masuk ke tanah perjanjian, tahukah saudara mana semuanya berhenti? Tiang awan, tiang api tidak ada lagi. Pada saat mereka ada di dalam, di tanah perjanjian, mereka memakan buah daripada tanah perjanjian itu. Artinya apa? Mereka harus bercocok tanam. Tuhan sudah sediakan semuanya, dikatakan mereka akan menempati rumah-rumah yang mereka tidak bangun, kebun-kebun yang mereka tidak buat, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tapi mereka nanti harus menabur, mengairi, menyiram, bermata pencaharian. Tuhan mengajari mereka hikmat seperti tadi, Tuhan mengajari Adam untuk bikin kursi. Sekarang orang Israel diajari Tuhan bukan mengandalkan mujizat. Saya percaya hal yang sama Tuhan juga ajarkan kepada saudara semua di DOCC di Kupang. Saudara, bukan sebenarnya kehendak Tuhan saudara hidup dari mujizat ke mujizat. Saya mau kasih tahu alasannya. Karena untuk sebuah mujizat terjadi diperlukan sebuah krisis. Benar nggak saudara? Saudara mau terima mujizat kesembuhan, berarti saudara harus apa dulu? Sakit dulu. Saudara mau pilih mana? Disembuhkan dari penyakit atau saudara hidup sehat? Untuk hidup sehat Tuhan sudah sediakan semuanya dengan segala hikmat yang ada. Saudara mau terima mujizat dibebaskan dari pinjaman online, pinjol, atau saudara mau diberkati? Saya percaya kehendak Tuhan adalah bukan kita hidup dari mujizat kepada mujizat, hidup. Kehendak Tuhan
adalah kita hidup oleh berkat berkesinambungan. Berkat yang terus menerus berdasarkan apa yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan ajarkan kepada kita dan kita bertindak, mengambil inisiatif untuk menikmati, menggunakan apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Tuhan akan ajarin saudara semua di sini. Ini teraplikasi dalam hal hubungan, dalam hal keuangan, dalam hal pelayanan, semuanya prinsipnya seperti ini. Kita bukan menunggu mujizat. Mujizat itu apa? Mujizat adalah pada saat krisis terjadi. Kalau Tuhan sudah berkati kita secara berkesinambungan, kita bisa menolong orang lain yang belum punya mindset yang sama, kena krisis, kita doakan dia, mujizat terjadi. Saya mau percaya itu, amen? Jadi mujizat itu pada akhirnya setelah kita hidup di dalam Tuhan, semakin diberkati dalam berkat kesinambungan, mujizat tetap diperlukan untuk menolong orang lain. Haleluya, amen. Ada satu ayat yang luar biasa di Efesus 4 ayat 28, dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ya. Kalau sampai situ saja itu sama dengan hukum Taurat perjanjian lama, jangan mencuri, oke? Tapi ada terusannya kalau untuk kita orang perjanjian baru, dikatakan baiklah ia bekerja keras. Saya percaya kita anak-anak Tuhan tetap bekerja, karena bekerja itu sudah ada sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian 2 Tuhan sudah suruh Adam untuk memelihara taman, memberi nama binatang-binatang, itu bekerja. Setelah jatuh dalam dosa, ada kutuk kerja keras. Yang akhirnya Tuhan Yesus sudah tebus itu di atas kayu salib, singkat cerita, dengan mahkota duri di atas kepalanya, dia sudah tebus kita dari kutuk kerja keras. Tapi kutuk kerja keras berbeda dengan bekerja keras, karena kita bisa bekerja, bedanya adalah orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, mereka bekerja karena tidak ada kepastian bahwa Tuhan sudah menyediakan untuk mereka. Jadi sebab itu mereka harus ikut sana sini, harus tipu sana tipu sini, ya kan? Dan kerja keras hasilnya sedikit. Tapi kita yang sudah percaya, kita tahu bahwa semuanya sudah disediakan, kemudian kita bekerja seperti tadi, bekerja di tanah perjanjian. Bekerja keras juga nggak ada masalah, tapi sudah diberkati karena kerja sedikit hasilnya Tuhan, karena favor kemurahan dari Tuhan bisa berlipat ganda. Haleluya. Nah, sudah lihat di sini solusi terhadap orang yang tadinya mencuri, mindsetnya dirubah. Sudah tahu orang mencuri itu karena akarnya adalah karena tidak percaya. Kalau dia percaya Tuhan menyediakan, dia tidak curi. Amin, saudaraku. Jadi Paulus memberi instruksi di sini. Sudah tahu di ayat yang lain Paulus juga bilang kalau tidak bekerja tidak makan. Ya kan? Jadi jangan curi, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dan ini dia, membagikan sesuatu kepada yang lain. Ini di hukum Taurat enggak di cover, saudara. Kenapa? Karena dia sang pemberi tinggal di dalam kita. Maka ada roh pemberi di dalam kita. Bukan sekedar tidak mencuri, tapi kita menjadi generous. Sifatnya Tuhan menjadi bagian kita. Tapi poin yang ingin saya sampaikan melalui ayat ini adalah, pada saat ada orang yang mencuri, ini berarti orang kekurangan kan? Paulus tidak suruh dia percaya mujizat. Paulus suruh dia bekerja. Haleluya. Jadi hari ini, kau boleh bertindak, bekerja. Yang anak-anak muda, kalau yang punya anak mau ambil jurusan, minta hikmat dari Tuhan, tapi papa mama percaya Tuhan sudah sediakan bagimu, apapun yang kamu pilih, papa mama dukung, kamu pasti diberkati nak. Ambil saja, yang mau lamar pekerjaan, lamarlah 10, 100, kirim amplopnya semua. Ada satu pasti Tuhan sudah sediakan bagimu dan kau akan diberkati nak di sana. Jangan pasif, jangan nunggu pewahyuan, bahwa company mana namanya A, B, C atau X, Y, Z. Gak usah perlu tunggu itu. Tuhan akan kasih favor kepadamu, berkreativitaslah, bertindaklah, berkati orang lain, maka berjalan di dalam firman Tuhan, di dalam boundary. Jangan masuk kepada tawaran-tawaran yang tidak benar. Itu boundary, red flag, ada damai sejahtera hilang. Tetap di dalam firman, tetap di dalam kehendak Tuhan, kau pasti akan diberkati. Tapi harus ada banyak inisiatif, harus ada banyak melakukan tindakan yang benar. Hari ini saya percaya saudara semua diberkati, amin. Tuhan sudah sediakan semua bagimu. Dan Tuhan sudah kasih saudara juga hikmat. Jangan menjadi pasif, oh God is in control, berarti Tuhan yang akan nanti. No, kita ada di tanah perjanjian. Tuhan sudah sediakan semuanya untuk kita mulai menabur, bercocok tanam, mulai melakukan tindakan dan melihat berkat berkesinambungan di dalam hidupmu.
Itu doa saya, amen.